Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa basmalah, kalau kita cermati, soleh dan tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh kecerdasan akalnya, tapi soleh dan tidaknya seseorang ditentukan oleh kesucian hatinya. Dalam diri manusia itu ada 3 unsur yang sangat penting. Pertama, ada unsur jasad, yang kedua akal, yang ketiga kolbu. Jasad adalah bagian yang tampak dari tubuh kita. Kita disuruh untuk merawatnya, untuk mensyukurinya. Yang kedua, dalam diri kita ada akal. Kita disuruh untuk mengasah akal kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Akal kita diasah dengan belajar, belajar, dan belajar. Dan yang ketiga, dalam diri kita ada kolbu. Nah, kolbu inilah yang menjadi panglima untuk jasad dan akal. Ketika kolbu kita beres, maka jasad dan akal kita lurus. Ketika kolbu kita rusak, ketika kolbu kita jahat, maka akal dan jasad kita pun akan rusak. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau beres, beres perilakunya. Kalau rusak, rusak perilakunya. Ini gambaran bahwa penentu soleh dan tidaknya seseorang adalah kolbu atau hati. Nah, kolbu ini ada 3 macam atau ada 3 kualitas. Pertama disebut dengan kolbun mayyitun, hati yang mati. Bagaimana ciri orang yang hatinya mati? Allah menyebutkan a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu kasih peringatan atau tidak sama saja, tidak akan pernah beriman. Jadi hati yang tidak bisa disentuh oleh nasihat, hati yang tidak bisa disentuh oleh peringatan, itulah yang disebut dengan hati yang mati. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hati yang tidak merasakan nikmatnya beragama. Hati yang tidak merasakan indahnya beragama. Nah, itu hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang merasakan nikmatnya beragama. Saya akan bandingkan bagaimana kualitas hati yang sakit dan kualitas hati yang sehat. Orang yang hatinya sehat, dia punya kenikmatan dalam beribadah. Sementara orang yang hatinya sakit, dia tidak bisa menikmati ibadah. Pemirsa basmalah, boleh jadi Anda merasakan nikmatnya sholat, merasakan nikmatnya tahajud, merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Nah, ini berarti hatinya sehat. Sementara orang yang hatinya sakit, dia tidak merasakan nikmatnya baca Quran, dia tidak merasakan nikmatnya tahajud, dia tidak merasakan nikmatnya sedekah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hatinya sehat, dia merasakan kerinduan kepada Allah. Yang dimaksud merasakan kerinduan kepada Allah adalah dia selalu nikmat berada di jalan kebenaran, nikmat berada di jalan kebaikan. Dia nikmat berada di majelis taklim, dia nikmat membicarakan hal-hal yang benar, dia nikmat dalam lingkungan yang membuat dia soleh. Nah, sementara orang yang hatinya sakit, sebaliknya, dia merasa gerah, dia tidak merasa nikmat, dia nggak merasa betah untuk berada dalam lingkungan yang baik. Begitu. Yang ketiga, orang yang hatinya sehat, dia kalau berdoa merasa khusyuk, dia optimis, dia yakin doanya dikabulkan. Sementara orang yang hatinya sakit, kalau berdoa dia pesimis. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yastajibu min qalbin lahin." Berdoalah kamu kepada Allah
Dan kamu harus yakin bahwa doamu dikabulkan, karena Allah tidak akan mengabulkan doa yang lahir dari hati yang tidak yakin. Nah, oleh sebab itu kita lihat orang yang hatinya sehat, dia kalau berdoa optimis. Sementara orang yang hatinya sakit, kalau berdoa dia itu pesimis. Yang berikutnya, orang yang hatinya sehat, dia selalu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Dia balas keburukan orang lain dengan kebaikan. Orang lain pelit, dibalas dengan dermawan. Orang lain pendendam, dibalas dengan maaf. Orang lain berbuat dolim kepada dirinya, dia maafkan kedoliman itu. Mari kita lihat dalam sejarah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke Taif. Begitu sampai di Taif, beliau dilempari batu sampai pelipisnya itu berdarah. Tapi apa yang beliau sampaikan? Ya Allah, ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti, dan lahirkan dari mereka generasi-generasi soleh. Coba lihat, Rasul dilempari batu, tapi yang keluar dari lisan beliau adalah, ya Allah ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Ini gambaran orang yang kualitas hatinya indah, kualitas hatinya sehat. Dia balas keburukan orang lain dengan kebaikan. Sementara orang yang hatinya sakit, yang hatinya bermasalah, dia cenderung pendendam, cenderung susah memaafkan kesalahan orang lain, dan cenderung selalu ingat akan keburukan-keburukan orang lain. Nah, pemirsa Basmalah, jelaslah di sini bahwa kita harus berusaha bagaimana memiliki kualitas hati yang baik. Untuk bisa memiliki kualitas hati yang bagus, kualitas hati yang salim, yang sehat, maka kita harus menundukkan dorongan-dorongan yang buruk. Kenapa? Karena dalam diri manusia selalu ada dorongan baik dan dorongan buruk. Ada yang disebut dengan nafsu ammaroh, inna nafsala ammarotun bisu, hati yang menyuruh kepada keburukan. Tapi juga ada yang hati mutmainnah, hati yang menyuruh kita kepada kebaikan. Nah, kita perlu membahas bagaimana caranya supaya dominannya diri kita itu, hati kita itu baik. Nah, disinilah kita perlu membahas bagaimana cara menundukkan hati yang buruk, kita ubah menjadi hati yang baik. Bagaimana cara menundukkan kolbun marid, hati yang sakit, menjadi kolbun salim, hati yang sehat. Yang pertama, supaya kita bisa menundukkan hati yang buruk, kita ubah menjadi hati yang sehat, adalah dengan cara apa? Dengan cara muhasabah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha latifun khabir. Yang pertama adalah, hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang mengevaluasi dirinya. Setiap orang mengintrospeksi diri. Apa yang menjadi kekurangan dirinya, apa yang menjadi tabiat buruk dirinya. Sebab semua orang itu sebenarnya tahu apa tabiat buruk yang ada pada dirinya. Yang paling tahu hakikat diri kita bukan orang lain, diri kita sendiri. Makanya Allah berfirman, hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang mengevaluasi agar hari esoknya lebih bagus. Jadi untuk bisa menundukkan hati yang buruk, agar kita memiliki hati yang sehat, pertama adalah kita harus mengidentifikasi apa sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Apa tabiat-tabiat buruk yang ada pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita ini melakukan evaluasi diri, introspeksi diri, bercermin apa keburukan diri kita. Yang kedua, kita harus melakukan mujahadah. Apa yang dimaksud mujahadah? Memperbaiki diri kita dengan sungguh-sungguh. Tugas kita adalah berusaha memperbaiki diri. Kenapa? Karena setiap orang itu tentu saja punya kekurangan, punya kelemahan. Nah, kita perbaiki apa kekurangan-kekurangan diri kita. Kita perbaiki apa yang menjadi keburukan diri kita. Kalau kita ini orang yang pelit,
kita latih diri untuk dermawan. Kalau kita menjadi orang yang susah memaafkan orang lain, kita berusaha untuk melatih diri menjadi pribadi yang pemaaf. Nah, ini yang kedua namanya mujahadah. Berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Jangan salah, ada orang yang ketika dia tahu kekurangan dirinya, bukan diperbaiki, tetapi dijadikan itu sebagai legalitas untuk dirinya. Misalnya, ada seorang suami yang bilang sama istrinya, "Mah, kalau ada uang, kalau ada rezeki, rajin menabung. Nanti diperlukan." Itulah yang pertama, yaitu muhasabatun nafs. Ya. Yang kedua adalah supaya kita bisa menundukkan hati yang buruk dan kita munculkan hati yang baik adalah dengan cara mujahadah. Apa yang disebut dengan mujahadah? Mujahadah itu artinya kita punya tekad, kita punya ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan diri. Yang Allah lihat itu bukan hasil, yang Allah lihat itu ikhtiar kita. Ya. Nah, jadi kalau ada adik-adik mahasiswa belajar, sebenarnya yang dilihat bukan dapat nilai A-nya, tapi belajar sungguh-sungguhnya. Ternyata dapat nilai A, alhamdulillah. Ternyata dapat nilai C, ya mungkin kita belajar lagi, perbaiki lagi. Nah, jadi tugas kita untuk menundukkan hati yang buruk adalah selalu melakukan perbaikan diri. Hati-hati ada orang yang dia tahu kekurangan dirinya, tetapi bukan diperbaiki. Justru dijadikan untuk melegalisasi kekurangannya. Misalnya, ada seorang suami yang bilang sama istrinya, "Mama, kalau ada rezeki, nabung. Jangan terlalu boros. Nanti ketika kita perlu, uang kita tidak ada." Itu nasihat suami kepada istrinya untuk tidak boros. Apa kata istrinya? "Ayah, Mamah itu sejak SMP juga udah boros. Mamah itu nggak pernah bisa pegang uang. Ayah kudu mengerti." Ini artinya ada orang yang dia tahu kekurangan dirinya, bukan diperbaiki, tapi justru melegalkannya. Nah, ini yang harus kita evaluasi, bahwa ternyata orang yang menundukkan hati itu, menundukkan hati buruk menjadi baik, harus ada keinginan, kekuatan untuk mujahadah, sungguh-sungguh memperbaiki diri. Kemudian yang ketiga, ya, adalah bingkai hidup kita dengan kekuatan doa. Kenapa harus dibingkai dengan kekuatan doa? Karena sesungguhnya Allah yang berkuasa membolak-balikan hati kita. Bukankah ada doa yang mengatakan, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Berikan kepada kami cinta kasih, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi cinta. Pemirsa Basmalah, jelaslah di sini bahwa kita butuh mohon kekuatan kepada Allah sebagai penguasa yang membolak-balikan hati. Rasul pernah menyampaikan atau mengajari kita doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika." Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku agar teguh dalam agama Engkau ya Rob. Nah, ini isyarat bahwa ketika kita ingin menundukkan hati buruk, lalu kita munculkan hati yang baik, maka jangan lupa untuk mohon kekuatan kepada Allah dengan doa. Karena Allah lah penguasa yang membolak-balikan hati kita. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah supaya hati buruk kita bisa kita tundukkan dengan cara apa? Cari lingkungan yang kondusif. Nabi Ibrahim saja pernah berdoa begini, "Robbi habli hukman wa alhiqni bis solihin." Ya Allah, beri saya hikmah dan dekatkan saya dalam lingkungan orang-orang soleh. Ini level Nabi Ibrahim yang mengatakan, "Ya Allah, beri saya kekuatan
untuk berada dalam lingkungan orang-orang baik, lingkungan orang-orang soleh. Mengapa? Karena boleh jadi hati kita ini tadinya kotor menjadi bersih, tadinya sakit menjadi sehat, itu karena terbawa oleh lingkungan, karena lingkungan kita baik. Sebaliknya, boleh jadi ketika kita ini memiliki hati yang sehat, hati kita berubah menjadi sakit dikarenakan lingkungan tidak kondusif. Ketika kita gaul dengan orang-orang yang selalu sholat di awal waktu, saya tadinya seringkali melalaikan sholat. Tapi karena bergaul dengan orang-orang yang sholat di awal waktu, akhirnya saya ikut sholat di awal waktu. Nah, ini pentingnya lingkungan yang kondusif. Makanya ada hadis yang mengatakan al-musahabatu tasriqut tabi'ah. Persahabatan itu bisa mencuri tabiat. Maksud persahabatan mencuri tabiat, ada orang yang tadinya baik, berada di lingkungan buruk, dia bisa buruk. Bisa terbawa buruk maksud saya. Nah, ada orang yang tadinya baik, ya, tadinya baik, berada di lingkungan buruk, terbawa buruk. Sebaliknya, boleh jadi ada orang yang buruk, dia berada dalam lingkungan baik, itu terbawa baik. Nah, itulah pentingnya kita mencari lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang membuat kita lebih baik, lebih soleh. Yang berikutnya, untuk menundukkan hati itu dengan cara apa? Latih diri kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah itu ada yang wajib, ya, seperti sholat wajib yang 5 waktu. Tapi di samping sholat yang 5 wajib, di samping sholat yang wajib, ada sholat-sholat sunnah. Misalnya sholat rawatib, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud. Nah, ibadah-ibadah sunnah ini sebenarnya pupuk bagi kita agar hati yang gersang menjadi subur. Agar hati yang sakit menjadi sehat. Dengan apa? Dengan mengasah diri kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan Rasul mengatakan, inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah yang konsisten sekalipun sedikit. Jadi walaupun kita hanya bisanya rawatib, coba konsisten, itu disukai. Walaupun kita bisa tahajudnya hanya 2 rakaat, ya mampunya 2 rakaat, coba konsisten. Gitu. Jadi ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan itu akan menjadi pupuk bagi hati yang gersang menjadi subur. Yang berikutnya, pemirsa Basmalah, ternyata tadabbur Quran. Nah, itu akan menjadi energi bagi kita. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau tadabbur Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Nah, pembahasan kita tentang apa? Bagaimana menundukkan hati kita supaya berada di jalan kebenaran? Yaitu dengan cara apa? Tadabbur. Tadabbur itu apa? Membaca Quran sambil berusaha memahami isinya. Jadi ada qiraah, kalau qiraah itu membaca. Sekalipun kita tidak mengerti artinya, kita baca. Dan kata Rasul, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala bukan setiap ayat, tapi setiap huruf yang kita baca. Lebih bagus lagi setelah kita qiraah, setelah kita membaca, tadabbur. Apa itu tadabbur? Coba pelajari apa yang dimaksud dengan ayat yang kita baca. Baca terjemahannya, baca tafsirnya, karena sesungguhnya pemahaman kita terhadap Al-Quran itu akan menjadi energi bagi kita, akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menundukkan hati kita yang buruk, begitu. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah kesungguhan hati kita, kesungguhan diri kita untuk membawa hati kita menjadi lebih soleh. Nabi Ibrahim pernah berdoa, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari di mana simbol-simbol kemuliaan sudah tidak berguna kecuali kalau saya menghadapmu dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat. Semoga kita bisa menjaga hati kita sehat, hati kita subur, hati kita baik,
sehingga perilaku kita menjadi indah, ucapan kita menjadi indah, karena memang hati kita bersinar, hati kita bersih, hati kita suci. Semoga Allah memberikan dan membimbing kita semua agar bisa menjaga hati kita tetap bersih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.